Dingin. Dingin yang menusuk tulang. Bau disinfektan sudah hilang. Yang tersisa adalah bau besi tua yang busuk. Paha terasa pegal dan kaku. Sudah 7 tahun. Duniaku hanya tersisa ranjang tunggal ini. Kedua kakiku seharusnya sudah mati rasa seperti kayu kering. Bergeraklah. Ayo bergerak. Bergerak. Benar-benar bergerak. Lagi, sedikit lagi. Dingin seperti ini. Seperti terapi listrik. Aku sembuh. Ini bukan mimpi. Penyakit mematikanku sembuh. Hidup. Hidup dalam arti sebenarnya. Selamat datang di dunia aneh. Identitas pemain dikonfirmasi, Suze. Apa ini sebenarnya? Peringatan. Pengambilan dungeon mengalami penyimpangan fatal. Kamu telah terlibat dalam dungeon tingkat S yang sangat mematikan. Gushi. Langit sudah tak sabar menendangku ke jurang. Peluang bertahan, 0,01%. 10 kematian, tak ada kehidupan. Asal dapat bakat bertarung. Aku bisa bertahan. Membangkitkan bakat awal pemain. Ding. Kebangkitan berhasil. Memperoleh bakat hidup tingkat C, mesin penjual otomatis. Bakat sampah tingkat C. Tenang. Suze. Tenangkan diri. Panik tidak menyelesaikan masalah. Menangis hanya akan mengundang pembunuhan. Konfirmasi lingkungan. Jendela berubah menjadi beton. Semuanya berubah. Ruang tertutup total. Wang Cai. Area yang sangat berbahaya secara mutlak. Itu. Tulisan tangan ibu. Ditandatangani oleh Shenmu. Pintu anti maling benar-benar aman. Jangan buka pintu. Jika mendengar ketukan pintu 3 kali, segera buka pintu. Penuh dengan kontradiksi mematikan. Kedua pernyataan ini saling bertentangan. Pasti ada yang benar dan ada yang salah. Bagaimana mungkin kertas ini bisa meramalkan bakatku? Menuju tengah malam pukul 12, tinggal 15 menit lagi. Harus diberi daging. Tapi dari mana dapat daging di rumah? Ah, tidak ada senjata. Tidak ada jalan mundur. Xiaoze, buka pintunya. Mama lupa bawa kunci. Tidak boleh buka pintu. Jangan sampai bersuara. Pintu besi ini tidak akan bertahan sampai malam ini. Menunggu mati bukan gayaku. 40, 40, 4. Sinonim dari jalan buntu. Aturan kedua. Di rumah sama sekali tidak ada anjing. Kalau melihatnya, tutup dengan kain hitam. 2 lembar kertas yang tidak lengkap ini menyusun lingkaran kematian yang sempurna. Logika hitam putih seperti itu sama saja bunuh diri. Kedua kertas ini mungkin sama-sama palsu. Bahkan mungkin yang mereka gambarkan bukan hal yang sama. Waktunya sudah mepet. 11.52. Aturan kelima sudah jelas memperingatkan. Di rumah tidak pernah ada mesin penjual otomatis. Tidak mengizinkan ku pakai. Aku malah mau pakai. Ding. Terdeteksi pembayaran darah pemain. Sedang memilihkan produk secara acak untuk Anda. Pemilihan berhasil. Kualitas, konseptual. Isolasi mutlak. Di luar pintu mengandalkan penciuman. Di dalam ruangan mengandalkan pandangan. Jika digabungkan dengan kain hitam di aturan. (11.58) Kandang anjing. Kosong. Aturan keempat. Jangan tatap matanya langsung. Surat darah bilang tidak ada anjing. Catatan bilang harus dikasih daging. Ini polusi kognitif. Jangan sampai mengakui dia monster. Lapar banget. Diam aja ngapain? Jangan cari gara-gara. Sini makan. Bangsat. Makan daging. Di sini. Hidup sehari-hari gue yang jadi aturan.
Kenapa listrik mati mendadak? Perusahaan listrik Absolute Fair. Hukuman pemadaman listrik. Zona aman sudah hancur total. Marah tidak bisa menyelamatkan hidup. Harus menyatukan dengan barang aturan. Begitu ketemu langsung mati. Mau mengunyah kaki gua sampai hancur. Jangan sekali-kali harap. Atribut anti bocor tingkat konsep, terlalu banyak paksaan. Jangan berpikir bisa menelan saya dengan mudah. Hah? Su, kamu di dalam? Saya Wang Bo dari sebelah. Bu Zhao memasak sup daging, buka pintunya. Su, kenapa tidak membuka pintu? Wang Bo tahu kamu, di dalam Wang Bo mencium bau darahmu. Mau makan saya? Lihat apakah kamu memiliki gigi yang kuat. Ambil. Su, Wang Bo masuk. Tak perlu kamu masuk. Gigit. Gigit lebih keras. Hahaha. Su, mereka bertarung sangat keras. Zhao lebih baik padamu. Cepat datang. Sup daging sudah dingin. Daging segar. Sudah tidak mau makan? Pagi hari, 6 pagi. Di luar hanya 2 jam berlalu. Yang salah adalah saya sendiri. Paradoks terkenal. Kecepatan waktu telah diubah. Jangan diminum. Tinggal 5 hari lagi menuju kepulangan. Itu sama saja dengan harus bertahan di sini selama 180 hari. 180 hari. Aku akan menghabiskan sisa hidupku di sini. Waktu yang dipercepat memicu polusi. Pasti ada anchor point. Terlalu jelas. Itu umpan. Tunggu. Ketemu. Asal kita hancurkan ini. Gravitasi hilang. Kekuatan ini. Suaranya hilang.
Aku ini siapa? Jangan dilihat langsung. Bukan apa-apa. Kalau kamu cuma monster turunan, cuma tahanan aturan, tapi kamu bukan. Kamu adalah pemain catur dari dimensi yang lebih tinggi, kamu bisa mengabaikan hukum, jadi... Karena kamu adalah entitas tingkat tinggi, berarti kamu berdiri di sini itu adalah sebuah bug. Logika dasar administrasi adalah pertukaran setara, adalah keadilan. Lalu kamu turun dengan paksa, berusaha menghapusku. Berani kamu? Kamu cuma orang yang diinjak-injak aturan si pengemis hak akses yang menyedihkan. Tak ada pertukaran setara. Kamu tak berhak ikut campur dalam ujian ini. Jadi, kamu cuma penonton. Menang. Bagaimana cara keluar dari pikiran ini? Penyelesaian status. Menyelami diri sendiri. Intervensi paksa. Cacat berat. Memicu lompatan. Peringatan terdeteksi pemain mengalami cedera parah yang menghancurkan, kehilangan lebih dari 50% kemampuan bergerak. Logika dasar melakukan intervensi. Status sedang diselesaikan. Menang hehehe. Sangat berbahaya. Harus menyerang. Peringatan dicabut. Status penyimpangan telah dibersihkan. Ruang terisolasi telah berhasil dilalui. Pencapaian tersembunyi tercapai. Peringkat penyelesaian akhir. SSS. Pemain telah dipindahkan ke tempat perlindungan. Identitas telah terdaftar. Kotak kejutan pemula telah dibuka. Kamu adalah penyusup. Di mana chipnya? Bicara. Kalau tidak, aku akan melelehkan ekosistemmu. Kalau aku penyusup, pasti tidak akan membawa ini. Alat anti penyelidikan apa ini? Perlengkapan tempur individu lapangan Zuyun, medan gelombang dimensi tinggi. Kamerat, namaku Lu Yuan. Sudah 3 tahun. Akhirnya menunggu kontak dari organisasi. Organisasi mengutusku untuk misi penting. Katakan. Meledakkan server pun aku tidak akan berkedip. Pernah dengar tentang bintang sejati? SSC. Mana ada bintang-bintang? Langit sedang berdarah. Langit bocor. Cairan nutrisi akan membersihkan botol kultur. Tutup mulutmu, orang gila.
Santai saja, pendatang baru. Itu air liur. Air liur. Air liur makhluk tingkat tinggi yang berbahaya. Kira sudah aman? Di luar penuh monster. Itu air liur, katak. Biro Manajemen Anomali tidak urus. Urus. Menganggap diri penting. Kita bukan pemain. Kita bidak. Kita ternak. Blokir gelombang? Jelasin. Ini rumah jagal. Untuk menyediakan nilai emosional. Lihat sendiri. Polusi sudah dibersihkan. Ini tidak bisa dihindari. Ini cap. Apa ini? Hitungan mundur alienasi. Setiap ternak hidup akan dicap. Masuk ke jantung, jadi monster. Dibuang ke tumpukan sampah. Kalau mau hidup, hanya bisa masuk dungeon, berbahaya, tukar poin. Pasrah saja. Di papan catur ini, bahkan hak bunuh diri pun tidak ada. Lubangi langit ini. Alarm darah. Bagaimana mungkin pemanggilan wajib bisa terjadi di zona luar? Game baru saja dimulai. Peringatan pengamat dimensi tinggi telah campur tangan. Memicu pemanggilan wajib kereta darah dunia paralel tingkat A. Minggir. Sudut ini milikku. Ah, tanganku. Monster. Ah. Pemanggilan wajib hitungan mundur 30 detik. Yang belum berkelompok akan dikirim secara acak ke dimensi tinggi. Pengiriman acak sama dengan bunuh diri. Harus mengikat variabel yang diketahui. Kamu siapa sebenarnya? Kalau mau hidup, ikut aku berkelompok. Hitungan mundur 20 detik. Ajak aku ikut tim. Sinyal tersambung, hehehe. Orang gila yang gak masuk akal. Terkadang lebih berguna daripada orang normal. Hitungan mundur 10 detik. Baiklah, nyawa tua ini kuberikan padamu. Hehehe, alien mau menangkap kita nih. Konfirmasi pembentukan tim. Pengerahan paksa dimulai. Take off. Kita mau terbang, hahaha. Ruang bawah tanah tingkat A. Ayo. Teleportasi selesai. Target. Rumah sakit jiwa ketiga. Buka. Ini dia legenda emas. Tak ada batas kapasitas. Mengabaikan hukum kekekalan massa. Ini adalah botol air subruang. Ini adalah sesuatu yang bisa mengguncang logika dasar. Logika barang strategis paling akhir. Siapa? Itu pasti bukan bakat yang dimiliki seorang pemula. Apa yang kamu sembunyikan? Bukan urusanmu. Rumah sakit jiwa ketiga. Aku datang. Komandan memasuki wilayah Sungai Hitam musuh. Diam, pemburu juga ada di tempat tersembunyi. Ah?
Situasi langsung buntu. Tidak ada waktu jeda. Tidak ada ruang fisik yang tersedia. Tingkat fisik benar-benar tertutup rapat. Pasien tempat tidur nomor 1 gelisah. Perlu disuntik penenang. Denyut jantung stabil, kegelisahan teratasi. Batalkan penenang. Ini gila, lebih gila daripada aku. Beli barang di posko logistik alien, WKWKWK. Mundur. Waktu makan. Siapa yang mengizinkan kalian datang tanpa membawa apa-apa? Wah, Hei, jubah siluman alien ini kualitasnya jelek ya. Sudah luntur warnanya, produk cacat seperti ini bisa dituntut di pengadilan galaksi. 5 menit, harus menghabiskan setiap potong daging di piring. Bahkan setetes darah juga tidak boleh tersisa. Yang melanggar akan menjadi bahan makanan besok. Sudah selesai makan. Ambil piringnya. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Hah, ayo. Matilah. Aduh, tanganku. Peringatan. Terdeteksi penampungan ilegal. Diam. Ini barang rampasan perangku. Ketemu. Kunci untuk menang. Akhirnya ketemu juga. Aduh, mati kau. Harap tenang selama perawatan. Diam. Lari dari kenyataan tidak ada gunanya, Suze. Kondisi psikologismu sangat tidak sehat. Kamu takut. Takut kembali menjadi orang tak berguna yang hanya bisa terbaring di tempat tidur.
Mencari kelemahan. Nak, ibu sudah terlalu lelah. Kamu juga terlalu lelah, benar kan? Minum ini. Minum ini, kamu akan bebas. Kita semua akan bebas. Selama kamu masih bernapas, sekalipun ibu harus mempertaruhkan nyawa, ibu akan tetap membuatmu hidup. Orang-orang keluarga Su pantang menyerah. Wajahnya persis sama. Kapalan tangannya pun sama persis. Tapi jiwa yang pantang menyerah itu tidak cocok. Pasien yang tidak patuh harus dipaksa minum obat. Eh. Matilah. Halusinasi. Penolakan yang sangat berbahaya. Dunia ilusimu. Terlalu jelek. Tidak termaafkan. Mati. Kau takkan bisa lolos dari wilayahku. Kamu gila. Aturan dibuat untuk dilanggar. Inilah kekuatan dimensi tinggi. Terdeteksi anomali tingkat tinggi. Tanda vital dokter kulit terkelupas telah hilang. Ini akhirnya. Selamat kepada pemain Suze. Telah menyelesaikan pembunuhan lintas tingkat SSS. Selamat datang di stasiun transit penyelesaian. Pemain Suze sedang memproses penyelesaian dungeon untuk Anda. Peringatan. Terdeteksi sumber polusi rumah sakit berbahaya yang tidak dikenal. Prosedur penghakiman bidah telah diaktifkan. Bersiap untuk penghapusan. Fluktuasi target yang terdeteksi telah berhenti. Prosedur adjudikasi anomali dihentikan. Melanjutkan penyelesaian standar. Hahaha. Su, Pemain Suze dan Regunya berhasil melenyapkan anomali inti. Peringkat penyelesaian S+. Penjelajah Suze. Mohon segera menuju kantor khusus Biro Manajemen. Su, jangan pergi. Itu tempat yang mematikan, jiwa pun akan terhapus. Lepaskan. Anomali tidak bisa sekaligus menjadi pencapai penyelesaian sempurna. Kecuali, ini bukan tempat eksekusi.